Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi dengan pembelajaran bahasa pemrograman C++. Nah, kali ini kita akan mulai menerapkan lebih banyak lagi ya apa yang kita pelajari di C++, mulai dari input, output, looping, kondisi, dan lain-lain, sampai nantinya kita akan menerapkan itu semua ke dalam sebuah algoritma yang dinamakan dengan stack. Gitu ya. Untuk penjelasan teorinya bisa ngecek sendiri ya di playlist saya yang ada di struktur data. Di situ udah ada stack, sudah ada query, single list, double list, dan lain-lain. Nanti kalian bisa pelajari di sana untuk teorinya. Dan kali ini kita akan langsung ke prakteknya saja ya. Bagaimana caranya menerapkan ya atau membuat algoritma stack ke dalam C++. Nah, seperti biasa ini adalah tampilan awal ya. Untuk kode bloknya, terus saya buka console application C++, terus nah ini di sini harus memilih namanya ya. Oh ya, di sini kemarin saya udah apa namanya kayak sedikit latihan gitu ya, dimana saya menerapkan stack dan query ya untuk memastikan saja kira-kira saya tuh masih bisa atau enggak gitu ya. Di sini saya kasih namanya stack ya, saya kasih keterangan 2 karena saya udah menerapkan yang 1, 2 gitu ya. Ini biar nggak ke replace saja gitu ya. Oke, sudah dibuat. Nah, dalam membuat stack kita tuh harus mendefine gitu ya. Kalau ini cara saya sih ya, harus mendefine kira-kira stack itu bakal maksimal itu diisi berapa gitu. Di sini saya tuliskan maksimal itu adalah max 6 ya. Berarti nanti maksimal ada 6 data gitu di sini. Terus, nah, dalam membuat stack gitu ya, kita itu harus membuat yang namanya adalah struct-nya terlebih dahulu. Ini ya, struct ya, structure ya, sudah dipelajari kemarin di video yang lainnya ya. Nah, di sini isi dari stack-nya itu adalah yang pertama adalah top ya, karena kita tuh harus tahu gitu nilai atasnya tuh berapa gitu, karena kan kita tuh bakal membuat sebuah stack ya, array di dalam stack ya, yang berisi misalkan datanya nanti ada, ini saya komen dulu, 5 gitu ya, 4, 5, 1 gitu ya, dan ini semua ditaruh di dalam array gitu. Dan kalau misalnya kita input terus arraynya ya, kita harus tahu gitu batas atasnya tuh atau berapa data yang paling terakhir itu untuk dimasukkan. Terus di sini ada data sendiri. Nah, data itu adalah nilai nanti yang kita akan masukkan gitu ya. Nah, ini data sebuah array ya, dan indeksnya di sini ya, kapasitasnya di define dari sini ya. Berarti nanti maksimal datanya cuma 6. Lalu di sini kayak saya bikin di sini namanya tumpukan ya. Karena stack itu sebenarnya sebuah tumpukan. Jadi misalkan nih data nantinya ada ketambahan 1, 2, 5 gitu ya, 9 itu seperti ini. Nah, stack itu adalah metode yang digunakan untuk mengolah data dengan cara LIFO atau last in first out. Makanya yang pertama kali masuk 1, 2, 5, 9 harusnya yang pertama kali masuk 1, kalau misalkan menggunakan konsep LIFO atau stack, maka yang terakhir kali dihapus adalah yang angka 9. Jadi ibaratnya kayak antrian gitu loh. Cuman antrian itu antrian curang. Kalau misalkan kamu antri pertama, kamu bakal dilayani paling terakhir gitu. Ya logis ya. Sekarang gini ada lagi nih. 5 3 5 gini. Nah, yang antri paling depan kan 4 nih. Yang kedua masuk adalah angka 3 dan yang ketiga masuk adalah angka 5. Nah, otomatis nanti kalau misalnya menggunakan stack itu yang terakhir kali akan dilayani adalah angka 5 atau yang akan dihapus. Misalkan insert 4, insert 3, insert 5. Nah, nanti kalau misalkan di pop gitu ya. Jadi di stack itu ada push sama pop. Push itu untuk masukin data, pop itu untuk menghapus data. Yang akan dihapus pertama kali adalah angka 5 karena metodenya adalah LIFO, last in first out. Ya, gitulah gambaran sedikit aja ya biar paham. Terus selanjutnya di sini ada, nah ini saya menggunakan is boolean, is empty ya, sehingga saya tuh bisa membuat algoritma yang sesuai dengan kondisinya. Gitu. Di sini, di sini, saya bikin function ya. Tuh. Di sini 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 saya bikin function ya. Tuh. Di sini
Terus di sini ada returnnya adalah tumpukan .top. Nah, kalau misalkan kita buat fungsi yang seperti ini, return tumpukan .top sama dengan -1 gitu ya. Nah, ini artinya nanti akan mereturn true atau false. Kalau misalkan datanya tidak ada, dia akan mereturn true. Tapi kalau misalkan datanya ada, ya nanti bakal ngereturnnya false gitu. Ini bakal diperluin ya untuk algoritma kita. Isful lah ini di sini kita akan membuat algoritma ya atau fungsi yang mengetahui apakah data kita full atau enggak gitu. Kalau misalnya full kan kita bisa tahu gitu operasinya itu bakal bisa ditambah lagi atau di-push lagi atau enggak gitu. Ini return tumpukan .top sama dengan max -1 gitu ya. Kalau misalnya full ya ini bakal ceritanya di sini tuh ya, untuk mengetahui data yang ada di max -1 atau indeks kelima kan otomatis ya, karena kan mulai indeksnya dari 0, apakah sama atau misalkan apakah ini kan top kan kayak dia itu untuk mengetahui indeksnya gitu. Jadi kalau misalkan di sini indeksnya tumpukan .top itu sama dengan 5 ya, atau nilai indeks paling atas adalah 5, maka ini sesuai, maka di returnnya adalah true. Kalau misalkan udah full. Tapi kalau misalkan indeksnya nggak sama, misalkan baru keisi sampai ke indeks ketiga atau baru keisi 4 data ya, ini sama dengan berarti 5 ya, berarti ya belum full gitu, atau nanti returnnya adalah false seperti itu. Terus selanjutnya kita bikin push ya. Nah di sini untuk memasukkan datanya ya. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu kalau misalkan mau di-push kan kira-kira sudah penuh atau belum. Kalau misalkan udah penuh, kita nggak bakal bisa masukin gitu loh. Maka kita harus mereturn is full atau enggak gitu. Misalkan is full, misalkan true ya, jadi langsung gini aja. Nanti akan memunculkan tulisan maaf ya, maaf, tumpukan sudah penuh ya. Sudah penuh, jadi nggak bisa ditambah lagi gitu ya. Nah terus habis itu kita bikin kondisi yang kedua. Nah kondisi yang kedua adalah tumpukan .top sama dengan ya tumpukan .top plus 1 gitu ya, karena kita itu pada dasarnya pengen mengisi data di sebelah sini gitu. Terus apa namanya, tumpukan data ya sama dengan, nah ini kan maksudnya tumpukan top ya, misalkan datanya itu sudah ada, yang pertama itu datanya adalah 2, otomatis tumpukannya itu yang ada datanya itu adalah ini kan, tumpukan data ya kan, pada indeks ke 0 sama dengan 2. Nah kita tuh pengen ya merubah topnya itu adalah buat indeks 0 lagi, kita akan merubah menjadi indeksnya itu 1 kayak gini. Jadi nanti kita bisa langsung mengisi datanya pada indeks ke 1 seperti itu. Nah terus di sini kita coba. Nah ini tumpukan top ya, berarti artinya kan yang topnya tadinya 0 ya, nilai yang paling atas di indeks ke 0, sekarang kita ditambah plus 1 sehingga dia itu sekarang ada di indeks ke 1 pada posisi yang ini ya, sama dengan data. Nah ini data merefer pada sini yang diinputkan oleh pengguna gitu. Terus apa lagi, gini aja sih, udah bisa ini langsung, udah bisa masuk. Cuman kita kasih tulisan biar lebih jelas ya, data tumpukan data pada yang paling teratas tadi, tumpukan bentar ini jadi ketutupan gitu ya.
Nah, top di sini berarti kan posisi yang paling atas itu ya. Terus kita misalkan kasih kata-kata sudah masuk tumpukannya. Ini juga fungsinya buat ngecekin juga gitu ya, benar-benar sudah masuk beneran atau belum. Ini terus, nah ini sebetulnya bisa kita langsung praktekkan, cuman kan di sini tuh nggak ada perintah untuk mengeprint semuanya gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau memberikan perintah di sini, kalian tinggal panggil kayak gini aja biasa, terus post 9 nih gini, dia udah masuk nanti kalau misalnya dijalankan gitu ya. Nah ini ya, ada fungsi main juga gitu ya, kalian harus tahu. Oh, unexpected before, oke. Maaf ya, biasaan ini ya, lupa titik koma. Oke, di sini juga belum. Ya nanti 9-nya masuk sih, cuman dia nggak ditampilkan kan. Harusnya kita tuh ada perintah untuk memunculkan semua data yang sudah masuk gitu. Ini kalau misalnya kita tambahkan, sorry 1,4 ini ya dia itu nggak bisa nggak kelihatan gitu ya. Yang pertama kali masuk kan 914 ya, 914. Makanya kita tuh bikin perintah ya untuk memunculkan data-datanya. Print semua ya, nggak usah pakai parameter ya, rapi. Nah ini ya, nggak usah pakai parameter, kita bakal gini aja ya. Terus nah ini kita ngecek dulu, kalau misalkan datanya nggak ada kan kita nggak harus melakukan looping atau gimana kan. Sorry is empty. Nah empty berarti gini ya. Tumpukan kosong ya misalkan. Terus kalau misalnya kita tambahin di sini, nah kalau misalkan tumpukannya nggak kosong, baru kita membuat algoritmanya sehingga bisa memunculkan data-datanya gitu ya. Kita tambahin aja, kita sebetulnya itu hanya memberikan algoritma untuk menampilkan secara looping. Tumpukan sekarang adalah aja kita kasih inline, oke ya. Terus kita kasih for di sini ya. Di sini kita bikin algoritma loopingan sendiri gini ya, biar cepat aja. Tumpukan, nah ini ya, jadi kita tuh bakal ngelooping gitu ya, ngelooping dengan urutan yang seperti ini gitu. Sebenarnya nggak harus kayak gini juga sih, misalkan kita tuh mau bikin gini, mantap, tipe ya, ini sama dengan 0 ya, kan ini bakal di looping mulai dari angka 0 gitu. Terus nilai maksimalnya kita set ke nilai dari tumpukan top atau nilai dari paling atas tuh berapa gitu indeksnya. Kita hanya pengen tahu indeksnya aja gitu. Di sini i++. Boleh pakai kurung kurawal buka dan tutup, boleh tanpa itu. Cuman kalau misalkan tanpa kurung kurawal, ini dipastikan harus satu line saja atau satu baris saja. Begini, code tumpukan data ini menyesuaikan dengan i n. Nah tapi ini kekurangannya adalah nantinya ini tuh paling atas gitu loh jadinya gitu. Jadi secara algoritma sebetulnya sudah betul ya, cuman nanti pas ditampilin itu aneh gitu kan. Kita tuh maksudnya pengen bikin tumpukan gitu.
Ya. Nah, jadinya malah yang di atas itu angka 914. Oke, kita bikin satu aja di sini. Ini enggak kedapetan ini ya. Ini 0, ini plus 1, atau dikasih ini aja coba. Oke, lah kelebihan 1. 914. Nolnya dulu ya. Oh, ini tuh harusnya jangan 0 dulu. 1. Tapi ini tuh ditambah jadi kayak gini ya. Coba. Oke ya. Nah, sebetulnya yang paling masuk yang masuk pertama kali itu kan angka 9. Nah, harusnya 9 itu di bawah gitu. Karena tumpukan itu kan kayak misalkan kalian tuh punya toples gitu. Nah, habis itu kalian tuh masukin snack yang paling bawah, yang misalkan toplesnya tuh kosong atau tempat snacknya tuh kosong. Kalian masukin snack di dalam toples itu, otomatis snacknya itu kan paling bawah. Sehingga saat kalian memasukkan beberapa atau banyak snack di dalamnya, saat kalian ingin memakan snack dari toples itu, otomatis kan kalian makannya yang paling atas gitu ya. Ambil yang dari paling atas. Makanya tumpukannya logikanya sudah betul, cuman tampilannya tuh jadi kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Makanya saya di sini mencoba untuk mengganti ya tampilan loopingannya itu adalah yang pertama kali tampilkan itu dari atasnya dulu gitu, yang ditampilkan. Jadi ini hanya apa namanya hanya perbedaan logika untuk menampilkan, tetapi secara tumpukan ini sudah betul gitu ya. Di sini i min itu ya, jadinya 9 itu akan menjadi paling bawah. Oke, 914. Nah, otomatis kalau misalkan ini adalah sebuah toples gitu ya, 9 ini yang dimasukkan pertama kali atau yang kita anggap sebagai snack, dia akan menempati posisi yang paling bawah. Begitu juga kalau misalkan ada data yang kedua, otomatis data yang kedua ini akan menempati di atasnya data yang pertama, sampai yang terakhir adalah data di sini nilainya adalah 4. Tuh ya. Nah, di sini posisinya nanti kalau misalkan disuruh menghapus atau akan dimakan, ya otomatis yang dari atas dulu karena posisinya adalah seperti toples snack kayak gitu, atau di sini dalam artian 4 dulu. Maka kita membuat algoritmanya yang disebut dengan pop ya. Kalau ini saya nggak bisa ganti-ganti namanya karena memang namanya itu tekniknya algoritma itu adalah push dan pop gitu. Ini kan makanya namanya push gitu ya. Kalau is empty, is full itu ya sebenarnya bebas sih mau seperti apa. Cuman kayaknya di sini akan lebih baik menggunakan algoritma yang seperti di teorinya. Nah, di sini kalau misalkan mau di pop ya harus dicek dulu apakah datanya itu ada atau tidak ya. Kalau misalkan ada, kalau misalkan tidak ada, nanti akan menampilkan tumpukan kosong ya. Nah, kalau misalkan datanya ada ternyata ya. Nah, di sini akan menampilkan atau menghapus ya, menghapus datanya ya dengan perintah, dalam perintah ini temukan .top min atau min 1. Nah, di sini kalian mungkin bingung ya, lah kok tinggal dikurangi 1 aja Pak? Iya betul ya, karena pada dasarnya kalau misalkan kita mainin di stack itu kan yang paling atas itu kan 4. Berarti kan ini indeks ke 0 ya. Ini indeks ke 1. Ini indeks ke 2. Berarti artinya tumpukan topnya itu adalah sekarang adalah di indeks ke 2. Nah, kalau misalkan kita mau menghasilkan atau kita membuat datanya itu yang paling terakhir adalah yang hilang ya atau LIFO, berarti artinya kita tuh harus menghapus menjadi tumpukan topnya itu
dijadikan yang paling atas tuh bukan 2 tapi 1 gitu. Jadi otomatis yang paling atas bukan 4 lagi tapi angka 1. Nah, terus kalau misalkan ada data baru gimana? Ya otomatis dia tuh akan mereplace data yang keempat gitu. Jadi bukan yang keempat ini dihapus, tapi dia tuh kayak hanya posisinya itu nggak dianggap. Terus kalau misalkan ada data baru, dia akan digantikan atau di-replace. Waduh, jadi baper ya. Oke. Terus kita coba di sini di print semua. Jadi otomatis akan ada data 9 dan 1 saja. Oke, 9 dan 1. Nah, terus kita coba menambahkan data ya, misalkan di sini misalkan 7. Nah, ini akan otomatis menjadi indeks kedua, mereplace angka 4-nya. Oke, data sudah masuk tumpukan. Oh iya, kita kasih perintah untuk print semuanya biar jelas. Bentar, ini kasih saya kayak gini aja biar nggak bingung. Nah, ya. Oke ya, 419 ya, atau 914 ditambah ya, terus dikurangi 4-nya ya, yang paling atas jadinya seperti ini. Terus 917, yang 4 tadi sudah di-replace dengan angka 7. Oke ya, kalian sudah berhasil untuk belajar mengenai stack atau tumpukan, sehingga nantinya kalian tuh bisa mengembangkan bagaimana cara ngoding kalian agar lebih efisien, agar bisa membuat algoritma atau mungkin menerapkan algoritma yang sudah ada. Jadi gunanya pelatihan stack seperti ini adalah melatih kemampuan bahasa pemrograman kalian, sehingga kalian tuh bisa lebih mengembangkan logika-logika di dalamnya. Itu, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya sudah menonton video ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.